Ya, efek inflasi tinggi dan persaingan dagang yang ketat lagi-lagi memakan korban. Bahkan bagi beberapa brand yang dulunya jadi primadona kini telah bangkrut. Baru-baru ini Sritex, perusahaan tekstil ternama dari RI yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun dan merupakan salah satu yang terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dinyatakan pailit akibat menderita utang yang segunung. Kabar kebangkrutan Sritex ini kemudian menambah deretan perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Lantas seperti apa hak karyawan yang di-PHK oleh perusahaan? Langsung saja kita bahas dalam Sritex Gulung Tikar. Ini hak karyawan yang kena PHK. Ya, Pengadilan Negeri Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan berkode emiten Sril atau Sritex Pilot. Disebutkan Sritex, PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industry, dan PT Primayuda Mandiri Jaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Barat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022 lalu. Sritex telah lama mengalami permasalahan keuangan yang akut di mana perusahaan mencatatkan kenaikan utang dan defisit modal yang kian membengkak. Hingga akhir Juni 2024 aset perusahaan tercatat turun 5% menjadi 617 juta US dollar atau setara 9,56 triliun rupiah. Sementara itu utang perusahaan masih berada di level tinggi yakni mencapai 1,6 miliar US dollar atau setara 24,8 triliun rupiah. Alhasil, perusahaan masih mengalami defisiensi modal yang pada akhir tahun lalu nilainya semakin membengkak menjadi 980 juta US dollar. Sebelum resmi dinyatakan pailit dalam putusan terbaru Pengadilan Semarang, manajemen Sritex dalam laporan keuangan terbaru mengungkapkan bahwa perusahaan masih berupaya melakukan sejumlah restrukturisasi atas beban utang yang membengkak pada banyak bank. Selain itu, perusahaan juga masih gencar menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dalam permintaan damai dengan para kreditur. Nah, sepanjang tahun 2023, perusahaan telah memangkas 2.232 karyawan dari semulanya 16.370 karyawan di akhir 2022 hingga tersisa di 14.138 karyawan akhir tahun lalu. Lalu berikutnya kalau kita lihat pada Juni 2024, karyawan Sritex tersisa 11.249 yang artinya ini Sritex kembali mengurangi 2.889 karyawan dalam medio 6 bulan. Gak hanya itu pemirsa, Sritex ada banyak perusahaan ternama yang ikut gulung tikar. Siapa saja perusahaan-perusahaannya kita lihat slide berikutnya. Ya, pertama ada perusahaan kosmetika termasyur dunia begitu ya, yakni The Body Shop yang bangkrut dan menutup ratusan gerainya di Amerika Serikat dan Kanada. Ratusan toko di Amerika Serikat termasuk toko online tidak lagi beroperasi sejak 1 Maret 2024. Sedangkan di Kanada ada 33 toko dari 105 telah dijual. Kebangkrutan ini didorong dengan inflasi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada Tupperware ya, Tupperware brand peralatan rumah tangga kesayangan emak-emak Indonesia yang sudah beroperasi 78 tahun juga harus rela bangkrut akibat kalah saing dan beban keuangan membengkak. Tupperware Brands Corporation sudah mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 pada Selasa 17 September lalu. Perusahaan asal Amerika Serikat ini butuh persetujuan pengadilan untuk menentukan lagi nasib mereka ke depannya. Manajemen mengatakan telah mengalami kerugian yang meningkat karena turun drastisnya permintaan. Penjualannya merosot dalam beberapa tahun terakhir di tengah strategi baru perusahaan menempatkan lebih banyak produknya di toko retail dan platform penjualan daring. Perusahaan ini memiliki utang sebesar 812 juta US dollar atau sekitar 12,4 triliun rupiah. Selanjutnya ada Silicon Valley Bank atau SVB. Ini SVB dinyatakan kolaps 1 tahun lalu dan bikin geger seantero dunia. Kenapa? Investor pun takut krisis 2008 akan kembali terjadi gara-gara masalah ini. Jadi bank terbesar urutan ke-16 di Amerika Serikat ini resmi bangkrut hanya 48 jam setelah berencana mengumpulkan dana untuk menambah modal perusahaan. Perjalanan 4 dekade SVB sebagai pemberi pinjaman pilihan dunia teknologi berakhir. Perusahaan ditutup karena kekhawatiran likuiditas. Selanjutnya ada JDID. Ini JDID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015. JDID lahir di kongsi antara Jingdong atau JD.com dengan firma ekuitas asal Singapura Provident Capital. Setelah itu rentetan PHK yang menutup pelayanan logistik JDID resmi menutup pelayanannya memasuki tahun ke-8 beroperasi di Indonesia. Jadi dalam pengumumannya layanan tutup pada 31 Maret 2023. JD.com mengumumkan penutupan itu dalam situs resminya. Perusahaan juga menyatakan tidak lagi menerima pesanan per 15 Februari 2023. Lalu berikutnya ada Nokia.
Nokia ini sempat menjadi primadona di masa keemasannya, namun sekarang divisi produsen ponsel asal Finlandia tersebut bangkrut. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Nokia muncul untuk memimpin resolusi ponsel. Jadi pada puncaknya Nokia ini menguasai pangsa pasar ponsel global lebih dari 40%. Namun posisi di puncaknya ini hanya sebentar saja, pemirsa. Sayangnya penurunan bisnis Nokia dimulai dengan penjualan bisnis telepon selulernya ke Microsoft pada tahun 2013. Selanjutnya ada Kodak. Kodak ini telah berdiri dari 1892 dan merupakan perintis industri fotografi yang fenomenal. Walau demikian, perusahaan ini resmi dinyatakan pilot sejak tahun 2012 silam. Kodak ini nggak bisa bersaing lagi dengan kompetitornya yang sudah menawarkan produk digital dengan kemajuan yang sangat pesat. Dan Kodak tidak pernah berinovasi untuk bisnis yang sangat ketat persaingannya. Lalu berikutnya ada PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir ini juga masuk dalam daftar perusahaan besar yang bangkrut di Indonesia. Hal tersebut sudah dirasakan pasca kerusakan operasional yang dialami perusahaan sejak 1984 hingga 2000-an. Akhirnya perusahaan ini membuat keputusan dengan menjual asetnya. Jadi PT Nyonya Menir terlilit utang hingga mencapai 267 miliar rupiah. Dan yang terakhir berikutnya ada Giant. Bisnis retail dengan format hypermarket ini sebenarnya sudah dimulai melemah sejak 2015. Jadi pada saat itu perusahaan memutuskan untuk menutup 75 gerai Giant di sejumlah daerah karena faktor rendahnya penjualan. Selain itu, manajemen mengaku pelemahan ekonomi dan turunnya daya beli menjadi pendukung diambilnya keputusan tersebut. Berselang 3 tahun, sejumlah gerai Giant, terutama Giant Express, kembali mengalami nasib yang serupa. Dari awalnya berjumlah 166 gerai, terpangkas menjadi 142 gerai. Hal ini berlanjut pada Juli 2019, Giant yang merupakan bagian dari Hero Group ini tutup di sejumlah lokasi. Lalu dengan banyaknya perusahaan yang gulung tikar ini, apa saja ya hak yang akan diterima oleh para karyawan? Kita bahas di slide berikutnya. Ya. Saat perusahaan mengambil keputusan PHK terhadap seorang karyawan, maka perusahaan juga harus bisa memenuhi kewajibannya atas hak yang harus diterima karyawan tersebut. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, hak wajib yang harus diterima karyawan saat di PHK, pertama adalah uang pesangon. Jadi uang pesangon ini adalah sejumlah uang yang harusnya dibayarkan pada karyawan yang terkena PHK. Nominal uang pesangon ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan pada lama waktu bekerja. Selain itu, kita lihat ada uang penghargaan masa kerja. Jadi uang penghargaan masa kerja ini merupakan uang yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kinerjanya selama bekerja di perusahaan. Sama halnya dengan uang pesangon, jadi perhitungan uang penghargaan ini juga berdasarkan pada lama masa kerja karyawan. Selanjutnya ada uang pengganti hak kerja. Jadi konversi ke dalam bentuk uang dari berbagai hak karyawan yang belum diambil selama bekerja di perusahaan. Jadi jika dilihat secara nominal, hak yang diterima oleh karyawan memang cukup banyak dan besar. Terutama jika karyawan sudah bekerja cukup lama, misalnya lebih dari 5 tahun.